Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan berbahagia selalu. Amin. Alhamdulillah bisa share lagi untuk kegiatan hari ini. Ini aku lagi minta tolong sama Sike buat beresin mainan dia karena aku tuh mau simpun-simpun di bagian kasur ini ya. Ini tuh kegiatan di sore hari di tanggal 11. Makanya ini aku mau minta tolong Sike buat simpunin mainan dia karena di bagian kasur ini kayak banyak banget bepasir. Ini tuh udah menjelang maghrib ya, makanya aku cepat-cepat aja buat beresin di ruangan ini. Terus tadi juga aku udah mandiin Sike tuh baru juga bangun tidur. Terus aku minta tolong untuk beresin, lanjut aku mandiin dia. Ini Sike udah habis mandi, langsung aja cepet-cepet aku kasih baju karena katanya dia tuh udah kedinginan. Karena kalau udah sore gini air di tempat aku tuh agak sedikit dingin ya, walaupun aku tuh nggak pakai bak mandi. Aku pakainya kayak drum gitu buat nampung air, tapi tetap aja airnya itu dingin. Dan itu tadi dia minta dipeluk dulu sebelum dipakein baju karena memang dingin ya. Ini udah selesai pakai baju, terus tadi juga udah aku kasih minyak telon bagian perut sama punggungnya. Lanjut ini aku sisirin, dan ini katanya sakit karena ada yang lengket gitu ya untuk rambutnya. Dan lanjut ini aku kasih bedak sedikit ya. Ada yang bilang kalau misalkan anak-anak dikasih bedak ini kayak kurang aman dan lain sebagainya. Dulu waktu sih kayak masih bayi sampai umur 2 tahunan kalau nggak salah, aku tuh nggak kasih bedak ya, jadi aku biarin gitu aja. Nah setelah umur 2 tahun lebih baru aku bedakin dia kayak kalau misalkan habis mandi kasih bedak itu kayak fresh banget ya liatnya. Aku makainya juga sedikit aja. Dan ini dia habis mandi, dia peluk-peluk boneka kesayangan sama selimut kesayangannya ya. Pokoknya dua benda itu wajib banget dibawa kemana-mana kalau misalkan kita lagi jalan. Kalau ketinggalan udah pasti dia nggak bisa tidur dan tantrum sebagainya. Karena dua benda itu udah nemenin dia dari bayi ya. Kalau bonekanya itu nemenin dia dari usia 3 bulan. Karena itu boneka gratis gitu ya, dari tukar poin dia pers yang waktu dia pakai, terus dapat hadiahnya itu boneka. Nah kalau selimutnya sendiri itu tuh sebenarnya selimut punya anaknya adik aku ya. Jadi anak adik aku sama Sike ini bedanya cuma setengah tahun aja. Jadi adik aku tuh duluan dia hamilnya daripada aku karena aku sempat keguguran gitu ya. Nah jadi dia dapat lungsuran selimut itu, makanya dari kecil itu selimutnya udah nempel banget sama Sike. Sampai sekarang dia dibawa kemana-mana. Kalau misalkan aku cuci itu dia udah pasti nangis, nggak boleh kayak gelisah gitu ya. Kadang aku cuci diam-diam gitu, dia tuh kayak gelisah banget, nggak bisa tidur. Begitupun sama bonekanya ya, kalau misalkan aku cuci itu udah pasti dia gelisah banget, nggak bisa tidur. Waktu di Balikpapan tuh sempet dia dimainin gitu ya, untuk bonekanya dilempar-lempar ke atas karena di samping rumah saudara aku tuh ada parit besar dan itu bonekanya masuk ke parit, dan itu dia nangisnya sampai kejer banget. Pas aku pegang dadanya tuh deg-degan parah, pokoknya kayak takut banget kehilangan boneka kesayangannya. Jadi langsung aja aku cuci karena waktu itu musim hujan, bonekanya tuh nggak kering-kering ya, dia kayak gelisah banget pokoknya pas bonekanya nggak kering-kering. Walaupun masih basah-basah gitu tetap aja ya dia pengen peluk bonekanya, dia cium-cium bonekanya. Ada yang sama nggak sih buat teman-teman di rumah yang anaknya punya jimat yang nggak bisa dicuci, nggak bisa diapa-apain kayak anak aku? Bisa komen di kolom komentar ya. Kembali ke videonya, tadi aku sudah kebas-kebas di bagian kasurnya itu. Pasirnya udah ke bawah semua. Ini lanjut aku sapu-sapu. Ini juga untuk karpetnya aku kibas-kibas biar rontok gitu. Untuk pasirnya langsung aku pasang. Ini tuh udah maghrib ya, udah azan gitu, makanya aku cepet-cepet buat nyapu dan bersihin di ruangan ini karena aku tuh sholatnya di sini ya, di kamar itu agak sempit. Makanya pas waktu mau sholat gini harus dalam keadaan bersih di bagian sini. Kalau enggak tuh kayak enggak enak atau enggak tenang gitu ya buat sholatnya. Alhamdulillah ini udah selesai buat beres-beresnya. Ini aku lagi ambil air wudhu, langsung siap mau sholat maghrib. Nah di situ ada Sike loncat-loncat karena senang udah beres, udah pasti. Habis diberesin ini berantakan lagi ya, nggak bakalan tahan lama. Pokoknya kalau sudah beres-beres gini cukup 5 menit aja kalau ada anak kecil. Karena malam ini aku free, nggak ada masak untuk makan malam karena masakan aku yang tadi pagi itu masih ada ya, masih cukup buat makan sampai malam hari dan besok harinya.
Jadi ini aku lanjut kegiatan aku untuk melipat baju. Nah ini tuh yang aku lipat baju Sika ya, dan rata-rata baju Sika ini aku beli thrift ya, di harga sekitar 3 sampai 10 ribuan aja aku belinya. Aku beli baju baru itu kalau misalkan buat lebaran aja ya untuk Sika, karena Sika ini kan masih anak-anak. Kalau misalkan dia lagi makan apa itu cepet kotor dan cepet kayak ada bercak-bercak hitamnya gitu loh. Makanya aku tuh jarang banget beliin baju baru untuk sehari-hari. Kebanyakan bajunya ya aku beli lewat live di Facebook ya. Di tempat aku tuh lumayan banyak gitu yang jualan thrift, terus di live kan di Facebook. Jadi aku belinya lewat live aja. Itu pun harganya murah sekitar 3 ribuan, ada yang 5 ribu, ada yang 10 ribu. Ada juga yang 15 ribu, tapi rata-rata aku beli baju Sika itu di harga 3, 5, sama 10 ribuan aja. Dan baju yang dia pakai ini juga thrift ya, dulu belinya harga 5 ribu. Untuk celana leggingnya juga harganya sekitar 3 ribu waktu aku beli dulu. Ini aku lipat bajunya dibantuin sama Sike, Masya Allah ya, dia tuh bantu-bantu gitu walaupun nggak terlalu rapi, nggak apa-apa, aku biarin aja dia bantuin aku. Kadang juga dia aku izinin buat nyapu rumah, terus cuci-cuci piring ya, walaupun nggak bersih, pokoknya aku biarin aja dia bantuin aku. Kadang juga dia bantuin aku buat ngupas bawang, walaupun kadang matanya kepedesan, dia tetap mau bantuin aku kupas bawang ya. Ini tuh aku cuma berdua aja di rumah sama si Kai. Abah Kai tuh masih lembur belum pulang, nanti dia tuh pulangnya sekitar habis isya gitu. Karena di tempat kerjanya itu ada kapal yang rusak gitu ya, jadi dia benerin kapalnya dulu. Udah beberapa hari ini ya Abah Kai tuh pulangnya agak lama gitu ya dari biasanya. Dan ini aku sambil lipat baju sambil nonton TV. Alhamdulillah banget ya, walaupun cuma berdua kami tuh happy banget. Sebenarnya ada beberapa orang yang minta aku atau nyuruh aku buat nambah anak. Mumpung masih muda dan si Kay itu juga udah beranjak besar. Tapi karena aku tuh punya trauma gitu, jadinya aku nggak ada yang niatan buat nambah anak lagi. Tapi misalkan aku dapat rezeki lagi dari Allah, dapat tiba-tiba hamil lagi tanpa kami rencanakan gitu, aku tetap menerima ya. Aku tetap legowo gitu, ikhlas buat nerimanya. Aku tuh ada trauma waktu hamil pertama, sebelum Sike itu pernah keguguran di usia kandungan sekitar 2 bulan. Itu dulu aku pas hamil tuh nggak ada yang ngidam, muntah-muntah dan sebagainya. Nah 7 bulan setelah keguguran, alhamdulillah aku hamil lagi, hamil Sikai. Dan itu waktu aku hamil Sikai itu parah banget ya, nggak bisa makan apa-apa, terus cium bau ini bau itu tuh nggak bisa. Dan paling yang aku bikin trauma itu pas menjelang mau melahirkan dan setelah melahirkan ya. Jadi aku nih orangnya yang toleransi terhadap sakit gitu ya, nggak bisa pokoknya nahan sakit itu nggak bisa. Makanya waktu lahiran si Kay itu sakit banget pas mau melahirkan, pas mau pembukaan itu rasanya sakit banget sekitar sehari semalam gitu baru aku bisa melahirin si Kay. Nah setelah lahiran itu juga Masya Allah banget, aku tuh kayaknya dijahit gitu ya. Nah setelah dijahit gitu pulang itu sekitar penyembuhannya sekitar 2 atau 3 bulanan. Aku juga nggak tanya sama dokter berapa jahitan, karena aku untuk mendengar berapa jahitan pun aku tuh kayak nggak bisa, nggak siap gitu loh, kayak ngeri aja ngedengerinnya. Aku tuh pokoknya kalau misalkan cerita masalah sakit atau aku ngerasain sakit itu nggak bisa banget. Dulu waktu SD aku tuh sempet pingsan gara-gara suntik cacar. Terus aku juga waktu masih kecil itu kayak nangis-nangis gitu waktu lihat ngelihat mama aku tuh disuntik waktu sakit. Itu aku jerit-jerit kayak nggak boleh mama aku tuh disuntik ya. Terus waktu menjelang mau nikah itu kan ada suntik tete atau apa itu ya, pokoknya disuntik gitu sebelum nikah. Dan itu aku habis disuntik itu pingsan lagi ya, pingsan juga kayak waktu SD dicacar. Habis itu sampai di rumah aku ngelihat bekas suntikan di tangan itu juga mau pingsan lagi. Pokoknya aku nggak bisa banget ngerasain sakit atau disuntik dan lain sebagainya ya. Anak aku kalau misalkan imunisasi pun itu biasanya yang bawa ke dalam, pas disuntik juga abah Kay, kalau nggak abahnya ya ipar aku. Karena segitu nggak bisanya aku ngelihat jarum suntik ya, makanya itu aku trauma banget waktu habis lahiran. Terus
jahitan itu nggak sembuh-sembuh itu bikin aku trauma, kayak takut gitu buat hamil dan melahirkan lagi ya. Pas lahiran juga, habis lahiran gitu kan aku ada mandi gitu dan aku ngeliat kayak darah. Habis ngelahiran gitu tuh aku jadi mau pingsan di kamar mandi. Akhirnya aku dimandiin sama mama aku waktu itu karena aku nggak bisa banget nahan rasa sakit habis jahit terus ngelihat darah itu kayak pusing banget rasanya di kepala aku. Mungkin itu fobia atau apa ya, aku nggak ngerti. Makanya aku tuh trauma banget untuk ngelahirin. Makanya aku tuh kayak nggak mau lagi punya anak. Aku ngebayangin kalau misalkan mau lahiran lagi tuh kayak pusing duluan pokoknya lah. Ya segitu takutnya aku. Oke, sekian dulu kegiatan aku hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.